di Indonesia bagian timur. Para biarawati pun banyak yang bersekolah di Muhammadiyah. Dan para pengajarnya juga dari gereja. Salah satu contoh ini barangkali sebagai bahan gambaran bahwa Chris Muha adalah wajah Indonesia bagian timur yang didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia, lintas agama, lintas bangsa, lintas suku. Bahkan ada suatu tempat yang kakinya ditinggikan. Di sana itu salah seorang Chris Muha, aktivis gereja, mengatakan bahwa di Muhammadiyah itu ada bangunan yang dia tunjukkan di situ hanya boleh ditempati kalau di situ lebih dari satu suku. Nggak boleh naik di atas, itu hanya didominasi oleh satu suku. Minimal 2 atau 3 suku bangsa Indonesia kalau bekerja kelompok di sana itu bersama-sama. Marilah kita ikuti kisah selengkapnya sebagai berikut ini. Jangan lupa ikuti sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Perjalanan menuju Garut dalam rangka melepas para pensiunan yang sudah selesai tuntas dengan aman nyaman selama jadi PNS, akhirnya berkumpul dulu atau menunggu bis yang kedua, karena bis pertama sudah berada di depan Masjid Daarul Syariah ya, yang sedang dalam renovasi. Ini tampaknya berada di tol Bekasi Cikampek. Ada pohon, boleh dikatakan ini pohon angker ya. Akar beringinnya seperti ini. Seharusnya di tempat-tempat rest area itu harus memiliki keunikan tersendiri. Seperti di lokasi ini, diantaranya keunikannya adalah pohon angker. Hadirin sekalian, pelepasan kepala sekolah yang sudah purna bakti itu sudah menjadi tradisi di Kabupaten Bekasi dengan cara silaturahmi. Kebetulan kali ini agak istimewa karena bukan cuma kepala sekolah yang bersilaturahmi pelepasan kepala sekolah itu, tetapi juga Pak KCD 3, di mana Pak Dr. Asep Sudarsono digantikan oleh Pak Made. Yang paling penting itu adalah silaturahminya. Walaupun baru kali ini kepala sekolahnya tidak hadir semuanya, diwakilkan kepada para wakasek. Ada apa? Nah, ini tampaknya banyak yang berbenturan dengan ibadah haji. Dimana kemarin itu kan naik haji itu dihentikan sementara karena masalah COVID-19. Bersyukur sekarang banyak yang langsung begitu berhenti COVID-19 mendapatkan kesempatan untuk beribadah haji. Dan akhirnya pertemuan ini tidak semuanya dihadiri oleh para kepala sekolah. Hadirin sekalian yang dimuliakan, sekalian memberikan informasi bahwa di dunia pendidikan di Indonesia saat ini ada faktanya.id, yaitu sebuah media yang merekrut atau mewadahi berita-berita tentang dunia pendidikan. Apakah itu berita tentang prestasi atau tulisan-tulisan mengklarifikasi isu yang berkembang di luar yang seharusnya tidak negatif tetapi dijungkir balik menjadi berita negatif. Faktanya.id adalah solusi. Kemarin saya menulis dan membuat video tentang
Muhammadiyah yang membuka sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan sosial di Indonesia bagian timur, sehingga ada istilah Krismuha. Banyak sekali orang-orang yang berkomentar, kok berita seperti ini dimunculkan di sini. Padahal kalau dibaca, Krismuha itu adalah pendidikan toleransi, ya. Toleransi di dalam beragama, di mana di Pilpres yang biasanya selalu direkayasa oleh oknum-oknum tertentu, seolah-olah Indonesia bagian timur itu ingin memisahkan diri. Karena apa? Karena minoritas keyakinannya itu mayoritas kan di Indonesia Muslim, sementara di Indonesia bagian timur justru dengan adanya Krismuha itu membuka wawasan kita, ternyata di Indonesia Timur itu tidak seperti yang diisukan oleh politisi. Karena apa? Ternyata Muhammadiyah itu begitu akrabnya di Indonesia bagian timur. Para biarawati pun banyak yang bersekolah di Muhammadiyah. Dan para pengajarnya juga dari gereja. Salah satu contoh ini barangkali sebagai bahan gambaran bahwa Krismuha adalah wajah Indonesia bagian timur yang didukung oleh mayoritas Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia, lintas agama, lintas bangsa, lintas suku. Bahkan ada suatu tempat yang kakinya ditinggikan. Di sana itu salah seorang Krismuha, aktivis gereja, mengatakan bahwa di Muhammadiyah itu ada bangunan yang dia tunjukkan di situ hanya boleh ditempati kalau di situ lebih dari satu suku. Nggak boleh naik di atas, itu hanya didominasi oleh satu suku. Minimal 2 atau 3 suku bangsa Indonesia kalau bekerja kelompok di sana itu bersama-sama. Cukup menarik itu penjelasannya. Demikian barangkali penjelasan tentang Krismuha. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang mayoritas agamanya Kristen. Maka kini lahir fenomena Krismuha. Ada yang mengatakan potret toleransi dari pinggir Indonesia. Itu dikatakan di Kompas TV. Ada juga judul dari salah satu majalah dari Muhammadiyah yang mengupas aliran atau alasan lahirnya varian baru Kristen Muhammadiyah. Krismuha dan spirit multikulturalisme itu dimuat di republika.id.